Baik, kita lanjutkan ya tentang perhitungan kurva receive operating curve dengan ini apa area under the curve. Kita masuk ke ya biasa ada introduction, kemudian ada apa itu ROC, kemudian apa itu EUC kan. Kita lihat di sini tentang receive operating karakteristik. ROC itu adalah semacam alat ukur performance untuk klasifikasi problem dalam menentukan threshold dari suatu model. Contohnya pada logistic regression nanti default dari thresholdnya adalah 50%. Apakah 50% ini threshold terbaik? Nah, nanti kita akan lihat. Terbaik tidak? Threshold itu titik ambang batas. Nanti dalam pengklasifikasian ada threshold, ada mulai dari ranknya antara 0 dengan 1 threshold ya. Ini kalau di sini dilihat thresholdnya 0,5, nanti EUC-nya bagus, ini memang 1 nilainya. Berarti 100% ya kemampuannya. Kita lihat, tapi itu hanya baru introduction. Oh, atau begini ya, bisa aja nanti EUC-nya 70%. Kita lihat di sini contoh obesitas. Apa obesitas ya? Coba sambil komunikasi. Apa obesitas? Ada yang tahu? Kelebihan berat badan, Pak. Ya, oke, beban. Lebihan beban, Pak. Ya, beban. Kita akan mencoba contohnya di sini adalah tentang obesitas pada seseorang kan. Jadi semakin berat seseorang, maka semakin tinggi peluang dia obesitas. Ya, karena kita bicara peluang, artinya ada juga orang yang berat banget ya tapi nggak obesitas. Mungkin dia orang itu badannya kekar ya, otot semuanya. Ya, sehat sekali kan. Mungkin aja yang begitu. Nah, kalau kita diplot peluangnya dan ditambah garis regresi logistik jadinya begini yang seperti ini. Ini adalah grafik daripada obesitas. Ini sini. Grafik di sini jadi yang biru adalah orang yang obesitas. Biru ini ya, obesitas nih. Yang merah adalah normal. Berapa orang yang obesitas dalam grafik ini? 4, Pak. Ya, sip 4 ya. Berarti yang normal juga 4 sana. Bentar, ini masih ada yang 4 ya grafiknya. Kita lihat nanti nilai EUC-nya berapa ya. UCI-nya berapa ya dan yang lain-lainnya tentang itu. Kita lihat kemarin kita udah belajar masalah kemarin tuh confusion metric ya, udah belajar kita confusion metric kemarin. Confusion metric ini nanti ketemu lagi ya dengan itu dengan grafik confusion metric ya. Jadi kita lihat jika kita tentukan thresholdnya sebesar 0,5, maka untuk sampel tersebut kita punya 3 true positif, 1 false positif, 3 true negatif dan 1 false negatif. Ini grafiknya ada aktual nih, predicted ya. Ya, is obese ya. Obese ini diprediktif 3 ya, maka aktualnya 3 gitu kan. Ini di sini diprediktif tidak obesitas ya. Kenyataannya ya 1 nih ya, prediktif. Berarti ini ada true false, ada true positif.
true positifnya ini adalah untuk yang obesitas 3. Kemudian diprediksi obesitas, ternyata kenyataannya tidak obesitas, ini 1. 1 ini disebut apa ini? Ada yang tahu nggak 1 ini? Ya, ada yang tahu? False positif, Pak. False positif. Ya, false positif ya. Ya, sambil mengakses yang baru masuk ya. False positif ini. Ini true negatif ya. True negatif. Yang ini true positif. Ini grafiknya begini kan? Grafiknya sama dengan tadi nih. Ini weight ya, ada grafiknya. Grafiknya ini kan. Ya, kita lanjutkan yang di bawah. Nah, ini. Coba kita ambil threshold yang lain ya. Artinya thresholdnya itu 0,9 atau 90%. Maka confusion metricnya yang seperti dilihat di bawah ini. Ini confusion metricnya. Jadi dengan threshold ini kita dapat hasil yang lebih baik. Kenapa kita bisa menyebutkan yang lebih baik? Coba kita bandingkan dengan yang tadi di atas ini ya. Tadi di atas ini ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, di sini ini bandingkan dengan ini. Di sini kan ada ya ini apa? False negatif 1 ya. 1 false negatifnya. False negatifnya. Kalau kita lihat di sini ada perkembangan yang di bawah itu false negatifnya 0. Artinya lebih qualified. Kemudian di sini ada false positif. False positifnya 4 di sini kan? 4. Di sini ya. False negatifnya 3. Yang di bawah false negatifnya 4. False negatifnya. Artinya dia kemampuan prediksi bahwa itu adalah salah sebanyak 4 ya. Kalau yang di atas kemampuannya hanya mampu mendeteksi 3 yang salah. Ini berarti lebih baik artinya ada performanya daripada yang thresholdnya 0,5. Karena di sini thresholdnya 0,9 menghasilkan hasil yang klasifikasi yang lebih baik. Jadi threshold ini dapat kita set di mana saja dan kita cari semua kemungkinannya. Terus gimana? Kita nentuin threshold mana yang paling baik. Nah, nanti kita buat ini apa? Nah, gunanya ini receive operating karakteristik itu di sini untuk ngeplot threshold. Threshold biasanya mulai dari 0 sampai 1 ranknya itu. Kita nanti akan plot semua kemungkinan threshold dalam ROC graph. Nah, ini adalah threshold. Ya, ini true positif, ini false positive rate ya. Ini true positive rate. Kita akan tentukan ini mulai dari 0. Si thresholdnya mulai 0. Bisa aja ini ranknya bisa diatur sama kita kan. Bisa 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, terus ya, atau bisa di sini diatur 0,0 misalnya 0,4 ya 0,8. Nah, pokoknya dia di antara satu aja. Tapi stepnya harus terurut ya. Jadi kalau stepnya 0,0, 0,3, 0,6, 0,9, 1 misalkan. Ini adalah urutannya nih.
urutan dari urutan ya. Ya false positive rate-nya 1 sama false positive true positive rate-nya maksimal 1 angkanya. Jadi sumbu Y merepresentasikan true positif. Ya, ini sumbu Y ini kan. Sumbu Y itu true positif. True positif. Kalau sumbu X merepresentasikan false positif. Dimana nanti menggunakan rumus ini kalau ingin mencari recall, artinya true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif untuk mencari recall. Untuk mencari yakni specificity ini true ya negatif dibagi dengan true negatif tambah false positif. Sama untuk yang berikutnya ini ya, ini false rate ya, false positive rate 1 dikurang ini spesifikasikan sama dengan ini rumusnya. Kita lihat nanti contoh ada di bawah contoh soal. Nah tadi titik ya ROC ini. Jadi titik-titik di ROC graph itu menggambarkan semua kemungkinan true positif dan false positif. Jika kita jalankan thresholdnya dari bawah sampai atas, mulai dari threshold paling bawah itu 0. Ya, dengan kata lain kita klasifikasikan semua orang adalah obesitas. Jadi composition matrixnya jadi seperti gambar di bawah di sebelah ini kan. Jadi ini kan thresholdnya 0 ini. Tuh. Paling bawah 0. Dengan kata lain kita klasifikasi semua orang adalah obesitas semua orang. Jadi di sini prediktifnya apakah obesitas? Ya prediktifnya aktualnya obesitas 4 ya. Tepat, berarti apakah yang diprediksinya di sini obesitas ya. Ya kesalahannya 4 ya. Is not, kenyataannya is obesitas 4. Berarti ini false ya, false negatifnya nih. Sorry, false positifnya nih. Di sini prediktifnya tidak obesitas ya. 0 nih. Ya ini diprediksi semua orang itu obesitas yang. Nah kita lihat ini true positif dan false positif, kemudian diplot ke graph ya, graph nih. Artinya true positif itu true positif ini rumusnya tadi kan true positif 4 ya, dibagi dengan true positif ditambah false positif ya, jadi kosong jadi 1. Di sini berarti ininya true positifnya. Yang untuk false positif juga sama karena kita menginduk ke rumus yang tadi di atas itu, rumus yang ini ya. Nah, rumus yang ini kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada ini, dengan data ini, hasilnya ini 1. Jadi titik 11 artinya model kita berhasil memprediksi semua, di sini semua manusia ya yang aktualnya obesitas diprediksi sebagai obesitas, namun juga gagal memprediksi semua ini yang aktualnya tidak obesitas karena semuanya dipetakan menjadi obesitas. Prediksi semua manusia nih ya, itu manusia ya, bukan contohnya diganti mana.
Oke, sampai sini ada yang mendiskusikan nggak? Masih bingung ya? Satu-satu. Masih bingung, Pak. Ya, bingung ya. Memang di sini itu titik 11 di sini ya berhasil memprediksi semua manusia yang aktualnya obesitas diprediksi sebagai obesitas. Namun juga gagal memprediksi semua manusia yang aktualnya tidak obesitas karena semuanya dipetakan obesitas. Jadi sistem secara keseluruhan sepertinya gagal ya. Karena dia hanya mampu mengklasifikasikan bahwa semua orang itu obesitas. Padahal ada juga yang tidak obesitas. Nanti kita lihat contoh yang lain ya. Nah, ini pemetaan threshold ya. Pemetaan threshold ini. Ini kan mulai dari 0 ya, ranknya 0 sampai 1. Ini 1. Ini catat bahwa semakin tinggi true positif, tinggi true positif, dan semakin kecil false positif, maka threshold semakin bagus ya, thresholdnya bagus. Thresholdnya itu ini dari 0, 0,1 lanjut. Ini makin tinggi thresholdnya makin bagus nih true positif dan false positifnya. Ini sama nih yang membuktikan bahwa makin bagus ya, makin bagus thresholdnya maka makin bagus juga true positifnya. Nah, kita sekarang mau lihat itu under curve ya, EUC itu. Jadi EUC membuat kita mudah dalam membandingkan model satu dengan yang lainnya. EUC adalah luas area di bawah kurve atau area ya under kurve atau integral dari fungsi ROC kan. Jadi ROC graf dari sampel kita dengan model logistic regression memiliki 90% ROC-nya. Ini kalau kita lihat ya menggunakan algoritma logistic regression. Ini kalau di coding dengan Python misalkan kita mendapatkan nilai dari EUC itu 90%. Ini kurvanya begini. Ini 90% ya nilai EUC-nya, artinya tinggi sekali nilai itu apa? Nilai EUC-nya. EUC-nya tinggi sekali. Jadi artinya makin tinggi EUC makin bagus si sistem itu karena dia mampu mengklasifikasikan dengan bagus total. Nah, kemudian si aplikasi dibangun juga dengan ini, dengan random forest ya. Random forest ini presisi atur, ini rumus. Dan kita harus memilih model yang EUC-nya paling besar karena untuk setiap titik dia memiliki true positif lebih tinggi dan atau false positif lebih rendah. Jadi untuk data yang imbalance kita lebih memilih menggunakan precision daripada false positive rate karena precision tidak memiliki variabel true, negatif dan kalkulasinya. Ini presisi ini. Jadi yang imbalance dia menggunakan presisi ya, bukan menggunakan EUC. Ini kalau kita lihat
ya hasil daripada random forest dengan logistic regression. Yang diambil adalah yang logistic regression ini. Ya, ini yang di atas ini adalah hasil regresi. Logistic regression tadi atas, AUC-nya tinggi. Ini adalah hasil random forest di bawahnya, berarti lebih tinggi nilai AUC-nya ya untuk data tertentu dan menggunakan algoritma logistic regression daripada random forest. Jadi nanti kalian kalau mau belajar masalah metrik ini aja ambil di sini ya. Ini apa websitenya nih. Kalian ingin apa? Memperdalam nih websitenya kan. Websitenya bisa di ya, bisa di sini nih, bisa lihat di yang berguna untuk menghitung representation dan recall dengan cepat dari label ini ya. Ini misalkan ini sama seperti tadi. Kita lihat kasus yang lain ya, contoh yang lain. Nah, kita punya kasus ini ya, coba. Jadi diagnosis 100 pasien dengan penyakit yang ada pada 50% populasi umum. Kita akan mengasumsikan model black box, di mana kita memasukkan informasi tentang pasien dan mendapat skor antara 0 dan 1. Berarti dapat nilai itu 0 sampai dengan 1. Ini thresholdnya itu 0, 1 ya. Kita dapat mengubah threshold untuk memberi label pasien sebagai positif yang memiliki penyakit untuk memuaskan kinerja pengklasifikasian. Kita akan mengevaluasi threshold dari 0 sampai 1 dengan penambahan 0,1 penambahannya pada setiap langkah yang menghitung presisi, recall, F1 score, dan lokasi pada kurve itu ROC. Ini contoh selanjutnya, berikan hasil kualifikasi di setiap threshold. Jadi udah dihitung nih, true positifnya 50 untuk threshold 0,0, false positifnya 50, kemudian ini apa, itu true negatif, false negatif. True positif, kita lihat true positif ya, ngobrol diskusi dulu ya. Coba Jamie Simon dari tadi ya muncul ya. Jamie Simon kemarin juga bisa jawab. Pak, Jamie Simon ini 50 tuh true positif. Bagaimana penjelasannya? Jamie Simon. itu karena dari didiagnosis Pak, dari 100 pasien ada yang 50% populasi umum itu yang negatif. True positif ini, bukan negatif. Yang true positif. Yang sembuh. Nah, ya. Artinya diprediksi bahwa ya 50 pasien itu positif, diprediksi. Dan kenyataannya juga adalah 50 itu true positif itu. Jadi kemampuan sistem mengklasifikasi bahwa di dalam data tersebut terdapat prediksinya 50 kan.
prediksi dari yang positif. Berarti kalau di sini yang sakit ya. Kalau ini false False positif positif. gimana? Salah dong. Salah prediksi ya. Yang false positif itu berarti yang tidak ini Pak, nggak positif. Ya, prediksinya gimana? Diprediksi false-nya berapa? Dari 50 orang Pak. 50 ya. Iya, Kenyataannya juga 50 kan? iya. Nah, kenyataan 50 begitu. Nah, ini memang sempurna. Kalau true negatif True lagi dikit Mas negatif biar pintar. 0 Pak. Ya? 0. Nol, apanya yang nol? Ininya Pak yang Prediksinya. Dia yang diprediksi. Yang diprediksi nol kan ya? ya Pak. Kenyataannya Kalau ya nol juga. Ini memang agak apa? Datanya coba kita lihat datanya. Datanya kan yang di atas ya datanya tuh. Nah, ini kasusnya begini ya. Nah, ini juga sama nih di threshold 0,1 atau 10% ya. True positif. 48 Artinya orang. diprediksi ya terdapat 40 data yang true kan? Di positif Dan kan? kelihatannya ya. Dan kenyataannya pun adalah di aktualnya itu adalah 48. Ya digabung dengan false positif. Nah, begitu selanjutnya. Kalau yang thresholdnya 1, ini berarti true positifnya 0. Ya, ini 0 sebenarnya. True negatif, yang false negatif. Oke. Nah, kita pembahasannya di sini. Kita akan melakukan satu contoh perhitungan recall presisi ya true positive rate dan false positive rate pada threshold 0,5. Berarti yang akan kita hitung itu di mana? Yang threshold 0,5 ini ya. Ini. Yang ini nih. Sehingga true positifnya 42. Coba sambil tulis ya datanya biar nanti kita bisa komunikasi. Sudah pada nulis? Tulis ya bahwa kita akan mengolah data ya dengan parameter thresholdnya itu 0,5 ya. Hasilnya ini true positifnya 42, false positifnya 16, true negatifnya 29, false negatifnya 13. Sudah pada nulis? Sudah Jamas nulis nggak? Vicky sudah nulis Vicky? Lagi nulis Pak. Oh iya sip. Itu aja satu record aja lah. Satu ikut ngapain ditulis? Kita akan ngitung kan. Alfian nulis? Tulis, Pak. Ya mantap ya. Tulis semuanya hanya satu record. Nanti kita akan ngitung kan sama-sama. Ya kita ngitung sama-sama ini. Parameter thresholdnya 0,5, true positifnya 42, false positifnya 16, true negatif 29, false negatifnya 13. Sudah semua nulis? Sabar Pak.
Ya, oke. Ya satu record aja nih ya, yang 50%. Nanti di share lah sama materinya ke WA. Nih yang ini. Ya, Pak, baik. Kalau sudah. Pak, Ya. itu banyak anak kelas ulang yang belum di ACC katanya Pak. Oh iya. Ntar, saya dulu ya. Kondisinya mah udah Oh ini ya. Ya, udah semua ya? Udah semua ya? Ya, bagi yang baru datang ini, silakan kalian tulis yang ini nih, yang record ke yang thresholdnya 0,5 karena kita akan berlatih nih. Ya, parameternya menggunakan thresholdnya 0,5, hasilnya true positifnya 42, false positifnya 16, true negatifnya 29, false negatifnya 13. Ya, sudah? Baik, kalau saya kita masuk ke pembahasan ini ya, pembahasan. Kita akan melakukan satu contoh perhitungan recall presisi true positive rate ya dan false positive rate pada threshold itu 50% 0,5. Pertama kita membuat confusion metric. Nih. Thresholdnya 50%. Artinya prediktif positif, prediktif negatif. Ini ada aktual positif, ada aktual negatif. Nah, pada prediktif positif itu mendapatkan nilai 42. Ya, 42. Artinya ya apa? Artinya diprediksi sebanyak 42 diprediksi. Kenyataannya itu 42. Data yang ada 40 itu 42. Kemudian kalau aktual negatifnya diprediksinya 16 ya. Ternyata apa salah aktual negatif tuh. Salah si 16 ini bukan yang tidak sesuai berarti antara apa yang diprediksi ya dengan yang keadaan yang sebenarnya 16 tidak sesuai. Kita bisa menggunakan angka di dalam matriks tersebut untuk menghitung recall, presisi, dan F1 score kan. Kalau untuk menghitung recall artinya true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan ini apa false negatif. True positif 42 bagi dengan jumlah ini ya true dan false. Hasilnya 76%. Recallnya adalah 76%. Ada pertanyaan nggak sampai sini untuk menghitung recall? Nggak ada?
Coba Vicky, ulangi lagi Vicky nih. 42 itu gimana nih? Nilai 42 tuh. Jelaskan prediktif positif 42. Yang 42 dari data, Pak. Ya, Yang ini ya, true positif 42. ya. Artinya apa? Dari prediksi 50 ada 42 yang true positif, Pak. Ya, betul kan. 42 berarti yang true positifnya dan kenyataannya true itu 42 2. ya. Sorry positif ya. Prediksinya positif ya. Iya, Pak. Dan Prediksinya positif, 42 true kenyataannya positif, Pak. positif. Nah, berarti Iya. true betul kan 42. Ya. Iya, Pak. Kalau yang ini yang aktual negatif, yang false positif, sorry, false positif. False positif, prediction positif, Pak. Dari yang salahnya, Pak, ada 16. 16 ya. Yang salah positifnya ya. Ya, Diprediksinya 16 itu positif. 50. Ternyata Ya, salah ada datanya 16, kan? Pak. Ya, datanya Ya, salah. Bukan positif tapi negatif. Sehingga ini kalau kita ngitung recall-nya jadi 76%. Recall itu kemampuan memanggil memanggil kembali kan kembali, Pak. data-data yang ada. 76%. Ya, Kalau presisi ya. terus ada 724, Pak. Oh, bukan 72% itu. Oh, ini, 0,72 Pak, di kan? sini. Berarti Ya, 72% 70. ya. Oh, iya, ya, Pak. Oh, iya, lupa, Pak. Di ininya nggak 72%. dihitung semua. Jadi Ya, kemampuan ya presisinya tuh hanya 72%. Apa definisi presisi ya? iya, Pak. Definisi presisi apa? Presisi, lupa, Pak. Aduh. Ya, buka lagi sambil belajar kan. Buka lagi Ya, Pak. catatannya apa? Presisi apa? Presisi ketepatan kan, ada kaitan dengan ketepatan presisi itu. Gilang, ada Gilang. Gilang ada? Bilang apa dulu, Pak? Oh ya, Gilang Satya Wicaksana. Ada Gilang Satya Wicaksana? Barusan Gilang siapa yang Gilang Panji, Pak. Oh, Gilang Panji. Oke, Gilang Panji. Presisi apa Gilang Panji? Ya, silakan buka bukunya, catatannya. Presisi. Keakurasian, Pak. Ya, terus? Apalagi ya? Iya, presisi. Ada kaitannya dengan ketepatan presisi itu. Oh, Apa? Buka aja, catatannya buka. Atau kalau nggak nyatet, browsing dulu apa presisi. siap. Presisi.
Ini Pak, Ya. presisi itu adalah ukuran seberapa dekat suatu pengukuran dengan nilai yang sebenarnya dari kuantitas yang diukur. Ya, artinya ketepatan ya. Nah, Berapa terus tepat? rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi yang positif. Yang positif ya. Jadi Ya, kedekatan apa? pendekatan pengukuran dengan nilai yang diukur. Ya. Ya, presisi kan. Jadi presisinya berapa persen dia? Ya, Artinya acuannya yang diukur kan. Dengan pengukuran, ada kaitan dengan pengukuran ya, presisi itu. Keakuratan ya. Kedekatan dapat dengan akurat. antara antara prediksi dengan itu, dengan apa? Dengan ukuran yang sebenarnya presisinya kan. Ya, Oke, kita lanjut. Nah, untuk ngitung presisi, ini rumusnya nih presisi tuh. Artinya true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false positif. False positif. Kita lihat ya. False positif itu berapa? Murah yang paling Supra di Supra Supra baru 2,7. Toyota Supra 2,7. Ah, Ya di mode tuh, Supra yang itu lain tuh yang termasuk full lagi sport. ngobrol di mode. Di mode coba Aduh. tawa. Tapi beda satu manunya, yang Supra lamanya. Oke baik, Gilang Pandu. Ini angka 16 ngambil dari mana Gilang Pandu? Gilang Panji kali ya Pak? Gilang Panji. sorry. Gilang Panji. Angka 16 ngambil dari Iya mana Pak. nih? Dari yang itu Pak, yang false positif, yang Di dari mana prediksi positifnya? positif itu Pak. Dari yang itu Pak ya, rumus itu Pak. Coba lihat, 16 dari mana? Nah, 16-nya itu dari yang false positif Pak. False positif threshold berapa? 0,5. Nah, ya, betul. Ini yang 0,5, ini false positif 0,5 ya. Oke. Ini nilainya 72% ya. Iya. Kemudian kita lanjut dengan F1 score ya, F1 score. F1 score. Ini F1 score ya. Sekarang coba, oh ini baru masuk Wiranda Purba. Wah. Cepi ada nggak Cepi? Ada Pak. Ya, siap kalau ada. F1 score apa artinya Cepi? Nah ini F1 score. Ya, cari dulu definisi F1 score. Bentar Pak. Ya, CP Rizky Pak. ya, oke. F1 score.
Rata-rata dari presisi dan recall yang memperhitungkan kedua metrik tersebut. Rata-rata ya, presisi dan Ya, recall ya. recall. Kalau tadi presisi itu apa? Keakuratan, Pak. Keakuratan ya. Ada ukurannya dengan ukuran kan? Ukuran prediksi Ya. dengan apa? Dengan data aktual kan? Berapa keakuratannya? Kalau recall Kemampuan untuk memanggil kemampuan untuk memanggil recall ya. Ya recall. Kemampuan untuk memanggil kembali data ya, data yang di itu. Oke, ini rumusnya nih. Jadi F1 skornya 74%. Ya, jadi rata-rata ya. Jadi 76% ditambah 72% dibagi 2. Kurang lebih begitu. Ya, rumusnya itu 2 kali tambah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita buat grafiknya, kemudian kita hitung tingkat true positif dan false negatif rate ya untuk menentukan koordinat Y dan X untuk kurva ini receive operating characteristic ini. Ini kurvanya kan. Ini ada model, ini ada Naive Bayes, Naive classifier kan. True positive rate. Rumusnya ini, true positif dibagi dengan true false 76 ya, false positifnya 36 false positifnya. Jadi untuk membuat keseluruhan kurva ROC kita melakukan proses ini di setiap threshold. Di setiap threshold kita lakukan ini. Kalau tadi kan threshold 0,5 ya. Tersedia not ya, kalau kita menggunakan Python nanti ada di Jupyter, notebook Jupyter dengan perhitungannya. Ini nanti bisa dibuat ini dengan apa? Dengan Python, pembuatan kurva ROC-nya dengan Python. Ini kan tadi mulai dari 0 sampai 1 threshold-nya itu ya. 0. Nah, ini dihitung nih, ini false positif, ini true positif. Nah, false positif rate-nya itu kalau tadi yang 0,5 ya, ini tuh 0,5 berapa nih? 0,36 nanti di sini nih. Nah, taruhlah di sini 0,36. Ini berapa tadi ya? Threshold-nya berapa nih? 0,5. Threshold-nya 0,5 kan? 0,5 nih. Untuk true positifnya 0,5 berarti kan di daerah sini kurang lebih nih. Nah, ini daerah sini. Positifnya ya. Nah, ini hasilnya 0,5 justru di sini ya, daerah sini 0,76 nih. 0,5. Sini hasil. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Membuat ROC. Ini perhitungan true positive rate dengan false positive rate untuk threshold 0,5.
Datanya diambil dari data itu, data tadi matrik ya, conversion matrik, data-datanya itu, sehingga dihasilkan nih 0,76. Nah nanti UAS kurang lebih soalnya begini ya, yang UAS ininya, UAS apa, UAS tertulisnya. Nanti kalau UAS keahliannya, ini kan nanti UAS itu ada dibagi dua ya. UAS itu soal-soal yang teoritis dan soal-soal yang teknis. Kalau teoritis seperti ini, soal-soal seperti menghitung confusion metric, menghitung akurasi, menghitung recall, menghitung presisi, menghitung F1 score, menghitung EUC, membuat grafik ROC, itu UTS tertulisnya. Gimana, jelas? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Kemudian UAS teknisnya, kalian nanti mengembangkan program dengan Python untuk menyelesaikan studi kasus. Datasetnya yang seperti Bapak kirim kemarin di WA kan? Datasetnya, yaitu ada dataset tentang financial ratio, baik dalam industri banking ya, baik yang nasional maupun yang internasional kan. Kalau nasional itu ya data-data diambil dari Bank Indonesia. Kalau yang internasional datanya diambil dari internet ya, dari internet, seperti perbankan yang ada di Polandia atau di beberapa negara, ada Turki, ada Amerika kan. Si datasetnya itu. Datasetnya. Kemudian ada data, dibandingkan nanti ada data yang binary ya. Bukan semuanya itu menggunakan multi, tapi ada yang binary juga. Itu datasetnya kan. Kemudian nanti dibuat klasifikasi lah atau prediksi dengan Python. Nah, untuk membuat sistem klasifikasi atau prediksi itu, bahwa kita itu yakin bahwa aplikasi yang kita bangun, aplikasi yang kita buat itu ya betul kan, artinya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, untuk mengevaluasi bahwa sistem kita itu sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka diperlukan alat-alat evaluasi, seperti menggunakan itu confusion metric ya, menghitung EUC dengan membuat grafik ROC. Itu tugas teknisnya, nanti kalian harus mengembangkan program, ada analisisnya kan. Jadi dibarengi dengan keahlian Python tentunya. Python udah banyak sekali program-program yang bisa disebut sudah bertaburan lah. Program Python tuh di internet bisa ngambil, jangan download kan Python. Dengan kalian pelajari juga algoritma-algoritma yang ada di Python. Kemudian terkait itu parameter-parameter yang dilibatkan, sehingga algoritma itu bisa berfungsi optimal karena kita mentuning parameternya, menyetel parameternya. Nah, itu analisisnya sampai ke sana kalau tugas teknis. Nanti soalnya Bapak kirim ke WA. Silakan, ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan. Vicky ada? Vicky Firdaus? Hadir, Pak. Ya.
Muhammad Kai, nah Muhammad Kai baru kelihatan lagi nih. Iya Pak, kemarin nggak dapat kabar Pak, nggak ada internet. Ada Astika Pujianti, wah nggak pernah nih, ceweknya nggak pernah ditanya ya. Ngerti nggak ya? Astika ada Astika? Ini ada Astika, ada Pujianti, ada Rahayu ya. Ada, Wah, ada Astika? ada, Ada? ada. Speak louder, ada ya. Coba Astika, Bapak pengen tahu, Astika tahu nggak masalah konfusion metrik untuk apa? Konfusion metrik. Halo Astika? Konfusion metrik apa? Wah, ngilang Astika eh. Alfia ada Alfia? Alfia ada? Alfian Pak. Ini Alfi, siapa nih? Yang belakangnya 16? Alfian. Yang 316 Pak. Iya betul, 316. Alfian? Ya Alfian Pak. Oh, Alfian. Ada Pak, hadir. Di sininya hanya itu tertulisnya hanya Alfia saja. Alfian tahu nggak masalah itu confusion metric? Yang data tadi bukan Pak? Nah, iya data tadi kan ada confusion Yang metric. yang ada threshold itu. Ya, yang ada true positif dan true negatif. Ya, true positif, true negatif. False positif. Ya, apa definisinya ya confusion metric kan kemarin sudah kan di pertemuan kemarin Aduh. nggak nulis Iya ya. Pak, udah Pak. Oh, nggak nulis ya. Coba browsing dulu Ya, sebentar. enggak, Pak, Sana baru bisa kan sekarang, Pak. browsing Alfian? Confusion metric Bisa, itu Pak. apa? Tunggu Pak, bentar Pak. Ya, oke. Ketemu Alfian? Wah, ngilang Alfian. Ketemu ini. Pak. Ketemu? Ya, Ketemu, apa Pak, coba ada, Alfian? Pak. Ya, Klarifikasi statistik matriks ya. yang dikenal sebagai matriks kesalahan atau data letak tabel khusus yang memungkinkan visualisasi kinerja suatu algoritma. Biasanya pembelajar ya kayak gitu bukan Pak? Ya, betul kan? Jadi untuk melihat itu kinerja sebuah algoritma kan? Iya Pak. Ya. Ini contohnya begini kinerja sebuah algoritma nih. Kan kalian udah contohnya gini kinerja algoritma supaya kalian tahu nanti ya kalau membuat program kan. Nah, di sini.
Nah, ini adalah dari algoritma spot vector mesin kan? Ini adalah hasil daripada confusion metric. Ada presisi, recall, F1 score kan? Ini akurasinya Iya, berapa Pak. persen, Alfian? Untuk algoritma SPM. Kelihatan nggak, Alfian? Tunggu Pak, nggak kelihatan Pak. Oh, Bentar. nggak kelihatan ya? Yang ini nih, bawah nih. Oh iya, yang recall F1 score ya? Ya, precision, recall, F1 score. Itu kan nilainya ada nih, presisinya Iya, ada Pak. 26% ini ya. Iya, 80. Ini 80% kecil ini kan. 81 ya Pak. Ya. 0,%. Akurasinya 81%. Ini adalah hasil confusion metric. Codingnya ini classification report, confusion metric, akurasi score ya. Ini Iya Pak. menggunakan sklearn untuk di Python. Nah, ini cuma grafiknya nggak dibuat. Harusnya nanti dibuat grafiknya. Kalian harus bisa membuat grafik confusion metricnya seperti kayak gini ya. Nah, buat kayak gini confusion metricnya. Yang kurva Pak. Kurvanya itu ada di internet banyak codingnya kan, tinggal dicari Python ROC coding misalkan, banyak atau precision classification nanti bisa dicari codingnya, tinggal nanti kita masang aja kemudian analisis kan. Ya baik, ada pertanyaan? Berarti ini terakhir kuliah kita ya? Ini terakhir kuliah kita ya? Alfian? Iya Pak, apa Pak? Terakhir ya? Hadir. Ya, nanti minggu depan itu atau nanti malam Bapak kirim ini apa? Materi. Ya. Sama tugasnya Pak. Ya akan ada UAS teknis, ada UAS teoritis nanti kan. Ya baik, kalau ada pertanyaan kita sampai sini aja dulu. Ya Pak. Yusuf ada Yusuf? Ada Pak. Wah, gagah nih Yusuf fotonya. Dwi. Ya Pak. Wah, nggak ada Dwi gitu. Muhammad Kai. Ya Pak. Oh ada, oke. Muhammad Kai. Ini Zapir. Ya, Bapak absen ya. Gilang Satya. Alfian ada, Gilang Satya Wicaksana. Cepi ada tadi, Cepi. Mustika Dwi. Hadir. Ya. Mustika Dwi. Vicky. Tadi ada Vicky. Husni. Hadir Pak. Ya, oke. Husni. Hadir Pak. Ya, oke. Yodi. Hadir Pak. Jadi tadi reconnect Pak. Hadir Pak. Ini udah hadir lagi Pak, udah masuk. Oh. Husni tadi? Hadir Pak, ada Pak. Oh iya. Yodi? Hadir Pak. Oke, Raka? Gary? Hadir Pak. Ya, oke. Jafir?
Hadir, Pak. Ya, ada Cepi Rizky. Hadir. Yoga Kusuma. Satria Aryo. Hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Fairuz. Muhammad Fairuz. Pauzi. Yusuf. Hadir, Pak. Ya, oke. Giovanni. Hadir, Pak. Ya, Giovanni jarang ditanya ya. Tapi ngerti ya Giovanni? Paham, Pak. Ya, oke. Giovanni. Erwin. Adi Prayoga. Hadir, Pak. Ya, Aditya Virgiawan. Hadir, Pak. Ya. Ahmad Fadil. Hadir, Pak. Ahmad Farij. Hadir, Pak. Ahmad Rifai. Hadir, Pak. Aldi Febriansyah. Hadir, Pak. Ananta. Astika. Hadir. Kemudian Defrag. Wah, nggak ada Defrag. Dwi Surya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa tuh? Dwi Surya hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Dwiki. Dwi Surya hadir. Hadir, Pak. Dwi Surya. Vicky hadir. Farhan. Hadir, Pak. Ya, Farkan. Egi hadir, Pak. Egi ya, oke. Farkan. Gifari. Guntur. Henry. Hadir, Pak. Henry hadir. Henry ya. Herdita. Hadir. Hadir. Imam Nurjaman. Hadir, Pak. Indra F. Hadir, Pak. Ya, Kaiser Nugraha. Hadir, Pak. James. Hadir. Siapa yang belum absen? Yogi, Saya, Pak. Pak. Mustika, Pak. Yogi, Pak. Mufti, Pak. Belum, Pak. Ya. Jun. Junjun. Embrian, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Junjun, ya, oke. Yogi, Mufti Pak. Al-Farisi, Pak. Yogi Res Jakbar. 1-1, 721, Pak. Pak. Defrag, Pak. Defrag. Deprag udah tadi Deprag ya. Oh, kemana tadi? Mustika, Pak. Terus siapa lagi? Rizky Ilham, Pak. Rizky Roman, ya, oke. Rizky Ilham, Pak. Oh, Rizky Ilham. Ya, oke. Zain Ahmad, Pak. Siapa? Mustika, Pak. Tadi lagi ambil minum Mustika. Mustika, ya, oke, Mustika. Terus? Ya, siap. Heru Wiranda Purba, Pak. Udah kok. Heru? Febriansyah udah, Pak. Zain Siapa? Ahmad belum, Pak. Aldi Febriansyah. Aldi, ya, oke. Terus? Yohanes, Pak. Yohanes. Pak. Ya, oke, Yohanes. Mufti Al-Farisi, Pak. Purba, Pak. Emrian Hidayat, Pak. Rian Hidayat. Nah, ya, oke. Pak Terus? Muhammad Abdul Pak tadi hadir. Hah?
Muhammad Zulfikar Pak tadi hadir tapi ada kelas lagi jadi keluar duluan. Oh iya, Muhammad Zulfikar Jam ya. 11 Pak keluar duluan Pak soalnya ada kelas lagi. Ya, oke, nggak apa-apa. Muhammad Zulfikar ya. Muhammad Zulfikar Pak. Ya, oke. Zain Ahmad Pak hadir Pak. Siapa? Zain Ahmad. Zain Ahmad. Ya, oke. Mufti Al-Farisi Pak. Oh, Mufti Al-Fariji. Mufti Al-Farisi ya Pak. Mufti ya, Mufti. Ya, oke, Mufti. Yogi Rizky Akbar Pak. Yogi? Ya, 7241 Pak. Oh ya, oke, Yogi. Muhammad Ananta Pak. Muhammad Ananta. Ananta. Oh ya, oke, tadi udah dipanggil kan. Wiranda Purba Pak. Khairul. Wiranda Purba. Oh, Wiranda Purba. Ya, oke. Sapero Drama Pak. Aduh, satu-satu siapa? Sapero Rama. Aduh, nggak jelas soalnya. Sapero Rama Pak. Oh, Rama belakangnya ya? Betul Pak. Ya, oke. Terus Yuda Sanggrama Pak. Badi. Yuda dulu, ntar Yuda dulu. Yuda. Ya, oke, Yuda. Terus Muhammad Gifari Pak. Muhammad Gifari mau udah tadi kan? Ya, oke. Ada lagi? Alpian Pak. Defrag Pak tadi Defrag. Di apa nih? Frag udah. Udah tadi. Yoga Pak, Yoga. Oh, udah yoga siapa belakangnya? Yoga Kusuma Pak. Ya, yoga Kusuma. Ya. Udah Pak. Yoga Kusuma. Ya. Ya, baik kalau semua sudah. Bapak tutup ya. Baik Pak. Sekarang kuliah terakhir ya. Iya Pak. Ya. Ya Pak. Tinggal nanti kalian ujian ya. Ya, Bapak tutup dengan doa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Banyak Pak. Banyak. Terima kasih Pak. Ya. Thank you very much Pak. Terima kasih Pak. Ya. Udah Badi, tukang Terima kenal. kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya. Usde gendeng.